Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan soal latihan antar garis. Sebelumnya mohon maaf jika soal sudah Bu Guru coret, karena sebelumnya Bu Guru sudah take videonya tapi tidak ada suara, jadi ini Bu Guru ulang kembali videonya, tapi kertas soalnya sudah diisi semua ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ke nomor 1. Tuliskan garis sejajar yang terdapat pada gambar berikut. Ya, ini ada gambar, diminta menuliskan garis sejajar. Diperhatikan untuk simbol garis sejajar itu seperti ini anak-anak ya. Garis miringnya ada 2, itu simbol garis sejajar. Lalu kita diminta untuk menuliskan garis sejajar yang ada pada gambar ini. Mana saja garis sejajarnya? Nah, di sini ada 2. Jawabannya sudah ada ya. Yang pertama garis M sejajar dengan garis N. Lalu yang kedua garis R sejajar dengan garis P. Ini dibacanya sejajar. Garis M sejajar dengan N, garis R sejajar dengan P. Nah, kita lihat di sini garisnya. Garis M sejajar dengan garis N. Ya, garis M sejajar dengan garis N, saling berhadapan. Ya. Lalu garis R sejajar dengan garis P, saling berhadapan juga. Nah, harus kalian ketahui anak-anak bahwa 2 garis atau lebih ya, 2 garis atau lebih disebut sejajar jika garis-garis tersebut tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Ya, jadi kedua garisnya tidak akan berpotongan. Jadi dia tidak berpotongan nih, kan? M dan N, begitu juga dengan R dan P. Nah, kalau K dan L, kenapa dia tidak garis sejajar? Karena dia berpotongan di titik ini. Ya, dia 2 garis lurus yang mempunyai titik potong. Ini merupakan garis berpotongan, bukan garis sejajar ya. Jadi kalau garis sejajar dia saling berhadapan, sejajar, tidak ada titik potongnya. Oke, untuk nomor 1 jawabannya garis M sejajar dengan garis N dan garis R sejajar dengan garis P. Jangan lupa garis sejajar menggunakan simbol garis miring ada 2. Ya, ini dibacanya sejajar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Garis KL dan LM berpotongan di titik. Garis KL dan LM berpotongan di titik. Ya, di sini jawabannya sudah ada di titik L. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Dari mana taunya titik L? Kita lihat garis KL, ini garis KL ya, dan garis LM, ini garis LM. Titik potongnya. Ya, dia mempunyai 2 garis yang ada titik potongnya. Dan harus kalian ketahui sifat dari garis yang berpotongan. 2 garis atau lebih disebut berpotongan jika garis tersebut bertemu atau berpotongan pada salah satu titiknya. Ya, jadi ada titik potongnya di salah satu di antara garisnya. Jadi garis KL dan garis KL dan LM berpotongan di titik L ya. Garis KL, LM berpotongan di titik L. Begitu juga kalau kita ibaratkan seperti ini bentuknya. Ya, kalau misalkan dia tidak ada titiknya, kan bentuknya seperti ini. Ini tidak berpotongan namanya. Ketika kita lanjutkan, nah, di perpotongan ada di sini titiknya. Ya. Nah, untuk nomor 2 jawabannya garis KL dan LM berpotongan di titik L. Untuk nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 3, tadi nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut.
hubungan antar garis A dan garis B tersebut adalah hubungannya apa? Apakah dia garis sejajar, garis berpotongan, atau garis berimpit? Nah, kita lihat di sini ada satu garis tapi ada dua titik. Ya, kita harus paham sifat atau pengertian dari garis, macam-macam garis ya. Nah, kalau dia ada satu garis mempunyai dua titik disebut garis berimpit. Kenapa garis berimpit? Karena pengertian dari garis berimpit itu jika dua garis disebut berimpit memiliki dua titik atau lebih yang saling bersekutu. Jadi di satu garis dia mempunyai dua titik, itu disebut garis berimpit ya. Jadi untuk nomor 3, hubungan antar garis A dan garis B tersebut adalah garis berimpit. Titiknya mana aja? Titiknya A dan B. Oke, untuk nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Garis KL berimpit dengan garis KL berimpit, yang diminta berimpit berarti satu garis mempunyai dua titik. Garis KL berimpit dengan garis, di sini jawabannya KS dan SL. Kita lihat apakah iya betul garis KL itu berimpit dengan garis KS dan SL ya. Kita lihat di sini garis KL ya, dia satu garis KL. Nah, ada dua titik yang berimpit di garis KL. Titik mana aja? Titik K, S ya, titik K dan S. Nih titik pertama. Lalu titik mana lagi? Titik S dan L, titik yang kedua. Jadi dua garis mempunyai satu garis mempunyai dua titik. Itu namanya berimpit. Di dalam satu garis mempunyai dua titik ya. Jadi KS dan SL ini disebut dengan berimpit. Begitu juga sama kayak dengan jarum jam ya anak-anak. Kan jarum jam itu seperti ini ya. Ini bentuk jamnya. Terus misalkan jarum panjang dan jarum pendeknya berbarengan jam 12 tepat, itu jarum panjang dan pendeknya kan bersamaan ya letaknya. Ini namanya berimpit. Nih, garis berimpit. Nah, sama juga dengan si garis KL. Ya, yang berimpit adalah garis KS dan garis SL. Jadi untuk nomor 4 jawabannya KS dan SL. Nah, untuk nomor 5. Apakah hubungan antara garis CF dan DF? Berikan alasanmu. Kalau dibilang berikan alasanmu, kamu kasih penjelasan ya. Kamu jelaskan mengapa ya, kenapa bisa begitu, dijelaskan. Jadi tidak hanya menjawab apa hubungannya aja, tapi kamu juga memberikan penjelasannya ya. Nah, untuk nomor 5, hubungan garis CF dan DF. Kita lihat di sini garis CF dan DF. Ini garis CF, ini garis DF ya, CF DF. Nah, ternyata dua garis ini ada titik potongnya. Kalau dia mempunyai titik potong, berarti dia disebut saling berpotongan. Nah, kalau ditanya saling berpotongan di titik mana berpotongannya? Di titik F ya, titik F nih. Di ujungnya dia saling berpotongan. Jadi garis CF dan DF saling berpotongan di titik F. Kita tuliskan jawabannya. Jadi untuk nomor 5,
garis CF dan DF saling berpotongan di titik F. Karena, nah ini alasannya nih. Kenapa dia saling berpotongan di titik F? Karena kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong, yaitu di titik F. Ya, jadi kalau misalkan ada soal, berikan alasanmu, kamu berikan penjelasanmu, mengapa kamu menjawab itu, ya. Sama saja kalau misalkan kamu bilang kamu lapar, pasti kamu menjelaskan mengapa kamu lapar, ya kan? Kamu butuh makan, misalkan kamu butuh makan, pasti kamu menjelaskan mengapa kamu butuh makan, karena saya lapar, ya kan? Nah, begitu juga dengan soalnya, kalau ada diminta berikan alasanmu, jika tahu alasannya apa, kamu jawab itu, ya. Jadi alasannya karena kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong, yaitu di titik F. Oke, untuk nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Tulislah garis yang berpotongan dengan garis BC. Tulislah garis yang berpotongan dengan garis BC. Kita lihat di sini gambarnya. BC. Ya, ini garis BC. Berpotongan dengan garis mana saja? Garis BC berpotongan dengan garis CD. Ya, garis BC berpotongan dengan garis CD. Titik potongnya ada di mana? Ada di C. Ya, garis BC berpotongan dengan garis CD, titik potongnya ada di C. Lalu garis mana lagi yang berpotongan dengan BC? Garis BC berpotongan dengan garis, nah ini dilihat nih, garis BC berpotongan dengan garis BA. Ya, garis BC berpotongan dengan garis BA atau AB, sama aja. Nah, titik potongnya ada di mana? Ada di B. Jadi garis AB berpotongan dengan garis BC, titik potongnya ada di B. Garis BC berpotongan dengan garis DC, titik potongnya ada di C. Oke, jadi kita tulis di sini jawabannya. Garis BC berpotongan dengan garis CD. Yang kedua, garis BC berpotongan dengan garis BA. Jadi ada dua garis yang berpotongan dengan garis BC. Oke, untuk nomor 6 kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7, tulislah garis yang berpotongan dengan garis FG, sama saja dengan garis BC tadi yang nomor 6 ya. Tulislah garis yang berpotongan dengan garis FG. Kita lihat di sini garis FG. Nah, ini garis FG ya. Garis FG berpotongan dengan garis mana? Dengan garis HG. Garis FG berpotongan dengan garis HG. Oke, garis FG berpotongan dengan garis HG. Nah, titik potongnya di mana, anak-anak? Ada di G. Titik potongnya ada di G. Lalu mana lagi garis yang berpotongan dengan FG? Nah, kita lihat FG berpotongan dengan, lihat ini, ada F dan C ya, berpotongan dengan F dan bukan C, berpotongan dengan FE atau EF ya. Garis FG berpotongan dengan garis FE. Titik potongnya ada di mana? Ada di F. Kalau tadi FG dan GH, titik potongnya ada di G. Kalau FG dan FE, titik potongnya ada di F. Nah, kenapa sih si HE dan DA bukan tidak masuk ke garis yang berpotongan? Tidak masuk karena dia adalah garis yang sejajar. FG sejajar dengan EH. Begitu juga dengan BC. BC merupakan garis yang sejajar dengan AD.
Jadi dia tidak masuk ke dalam garis yang berpotongan. Oke, jadi nomor 7 kita tulis jawabannya. Garis FG berpotongan dengan garis FE. Yang kedua, garis FG berpotongan dengan garis GH. Oke, untuk nomor 7 sudah paham ya. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Kita lanjut ke nomor 8. Tulislah garis yang sejajar ya, yang sejajar dengan garis EH. Tulislah garis yang sejajar dengan garis EH. Kita lihat di sini garis EH mana ya? Nah, ini garis EH. Garis yang sejajar yang saling berhadapan jika dia diperpanjang tidak ada titik potongnya. Ya. Garis EH sejajar dengan garis FG, ya kan? Garis EH sejajar dengan garis FG. Lalu mana lagi? Garis EH sejajar dengan garis AD. Nah, sejajar kan dia nih, sama-sama ya garisnya. Lalu garis EH sejajar juga dengan garis BC. Nah, ini sejajar juga nih. Jadi ada 3 garis yang sejajar dengan garis EH. Kita tuliskan di lembar jawabannya. Nah, di sini sudah ada nomor 8. Yang pertama, garis EH sejajar dengan garis FG. Ini dibacanya sejajar ya anak-anak. Jadi untuk yang garis sejajar harus menggunakan simbol garis miring 2. Oke, bukan kalimat ya. Garis EH sejajar dengan garis FG. Lalu yang kedua, garis EH sejajar dengan garis AD. Yang ketiga, garis EH sejajar dengan garis BC. Ya, jadi jangan lupa ini simbol sejajarnya digunakan. Oke, kita lanjut ke nomor yang 9. Nomor 9 apa ya soalnya? Nomor 9, tulislah garis yang sejajar dengan garis DC. Garis yang sejajar dengan garis DC. Nah, ini kita lihat. DC, mana DC-nya nih? Nah, ini. Garis DC yang sejajar dengan garis DC. Garis apa saja? Ada garis AB ya, yang saling berhadapan yang sama. Ada garis AB, lalu ada garis EH, ya kan? Ada garis HG. Ada 3 garis juga yang sejajar dengan garis DC. Kita tulis ke lembar jawabannya. Yang pertama, garis DC sejajar dengan garis AB. Garis DC sejajar dengan garis HG. Garis DC sejajar dengan garis EF. Ya, jadi untuk nomor 9 dan 8 hampir sama mengenai garis yang sejajar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 anak-anak. Kita lihat soalnya. Tulislah garis horizontal dan vertikal pada kubus tersebut. Tulislah garis horizontal dan vertikal pada gambar tersebut. Gambar kubus ya. Nah, kalau dia horizontal, dia memanjang ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini horizontal. Kalau dia vertikal, dia memanjang dari atas ke bawah, atau sebaliknya juga. Oke. Nah, kita lihat di sini garis yang horizontal dulu. Garis yang horizontal berarti garis yang memanjangnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kita lihat garis mana saja. Garis AB. Nih, garisnya dari kanan ke kiri kan? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Lalu garis DC. Lalu garis EF. Lalu ada garis HG. Ya, itu yang horizontal. Nah, kita tulis di sini kuncinya. Jawabannya nomor 10. Garis horizontal AB, CD, EF dan HG. Nah, kalau yang vertikal mana vertikal?
Yang vertikal berarti dia garisnya yang panjangnya mengarah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, kita lihat di sini ada garis AE, ada garis ada garis BF, lalu ada garis CG, dan ada garis DH. Ya, jadi kita tuliskan di lembar jawaban. Garis yang vertikal adalah garis AE, BF, CG, dan DH. Sedangkan yang horizontal adalah garis AB, CD, EF, dan HG. Oke, jadi kalian harus paham kalau horizontal itu memanjang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, kalau vertikal memanjangnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, ya. Nah, demikian pembahasan soal mengenai hubungan antar garis. Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian agar kalian bisa memahami. Oke anak-anak, kiranya video ini bisa bermanfaat dan dapat membuat kalian bisa memahami materi kita mengenai hubungan antar garis.